Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia tidak akan pernah sampai kepada kebenaran selama kebenaran itu dicampur dengan kebatilan. Maka manusia sulit kiranya untuk sampai kepada tujuan yang benar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selama jalan kebenaran ini bercampur dengan kebatilan. Ini yang pertama. Yang kedua, sulit bagi kita sebagai manusia untuk sampai kepada benar ketika kebenaran itu disimpan rapat-rapat, disembunyikan dengan sungguh-sungguh, maka seolah-olah tidak akan pernah ada kebenaran. Jadi kegagalan kita sebagai manusia untuk benar bukan lantaran tidak ada yang benar, tapi yang benar ini sudah bercampur dengan yang batil. Maka ada duit yang asli dengan uang yang palsu. Ukurannya sama, bentuknya sama, tulisannya sama, gambarnya sama, warnanya sama, baik yang asli maupun yang palsu. Dicampur bagi kita yang tidak paham sama duit dan tidak pernah memegang duit, maka dianggap semuanya itu adalah asli semua. Maka kita bangga dengan banyaknya duit, padahal duit ini palsu. Ketika disetorkan sama bank untuk ditabungin, baru kelihatan bahwa duit yang kita bawa semuanya. Dari manakah untuk menentukan kebenaran dan kepalsuan? Pasti ada alat yang Allah ciptakan. Kalau di perbankan kan nyeru sama kita itu untuk orang awam dirabah, di terawang. Itu yang punya mata iso nerawang lah, ya kan nggak punya mata itu nerawangnya piye? Ini kebenaran agama sudah bercampur dengan kebatilan. Kebatilan di sini adalah kepentingan-kepentingan manusia yang didasari dengan syahwat, kemudian dijadikan seolah-olah agama. Iki kok kaya terserius sampean ngrungokakene. Tenang wae, ora usah terlalu anu lho, Pak. Tenang wae, nyantai, mboten usah terlalu apa ya. Jadi beragama itu yang nyantai, oke? Nggak usah terlalu serius-serius. Nah, maka untuk membedakannya, at-tafriq, dihadirkannya Al-Qur'anul Karim. Agar yang benar itu adalah benar, yang batil adalah batil. Jadi Quran itu kalau sudah menjadi karakter bagi manusia, maka itu bukan Quran, namanya Furqan.
Jadi kalau Qur'annya itu sudah ada di dalam diri kita, membentuk karakter kita, membentuk mental kita, baru namanya Furqan. Dan itu tidak akan mampu dibayar. Kebatilan itu tidak akan pernah mampu masuk kepada manusia yang Qur'annya sudah menjadi Furqan. Maka kalau makan perkara yang haram, itu pasti muntah. Lah kita ini yang enak-enak wae kok. Malah yang haram ini yang dicari-cari. Kenapa? Karena kita membaca Quran belum mampu menjadi Furqan. Jadi Quran itu harus mampu bagaimana dibaca oleh kita ini menjadi identitas, menjadi kepribadian, menjadi mental yang kuat sehingga mampu mengantarkan pembeda antara yang benar dengan lah. Kalau Quran yang kita baca ini belum mampu mengantarkan itu, Pak. Sehingga antara perkara yang batil dengan perkara yang benar itu tidak bisa dibedakan lagi sama kita. Kenapa masalahnya? Karena kita dalam bacaannya penuh dengan kekeliruan terhadap Al-Qur'anul Karim. Wis disadari atau tidak, ngaku wae lah. Lah alatnya Allah ciptakan namanya Quran. Agar yang benar adalah selalu benar, yang salah adalah selalu salah. Makanya namanya Quran itu beda-beda. Sekaligus menunjukkan fungsinya. Kalau untuk manusia namanya Quran. Kalau yang dibaca sama kita-kita ini itu namanya bukan Quran, mushaf. Kalau yang menjadi petunjuk namanya bukan Quran, kitab. Kalau yang sudah mengingatkan terhadap kita namanya zikrun. Oh yuk sampean. Kalau sudah mampu membedakan kita itu jelas itu yang benar itu yang salah alatnya namanya Furqan. Iki kok koyo-koyone sampean terkesima iki. Jadi Quran itu akan beralih fungsi, bisa menjadi mushaf. Karena jadi mushaf, maka bisa dipegang sama kita. Dipegang. Maka kalau misalkan kita mengatakan ambilkan Quran, salah. Karena Quran itu tidak bisa diambil. Yang diambil, yang bisa dipegang, namanya mushaf. Apa namanya? Mushaf. Itu namanya mushaf. Mushaf Quran. Tapi Quran itu sendiri itu tidak bisa dipegang. Iki kok kopine terlambat banget iki. Tukang kopine seksi banget iki anu Ustaz. Aya pelayan inem. Jalannya aya pelayan inem. Oh, ini siaran langsung ya, Coy ya? Sorry. Jadi supaya jangan terlalu serius. Matur suwun. Ini Furqan. Kita sama-sama lagi belajar untuk itu, tidak usah saling mengklaim. Karena kita lagi proses, mudah-mudahan dikehendaki oleh Allah menjadi orang sampai kepada kebenaran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu wala talbisul haq. Makanya Quran berpesan, jangan campur adukan kebatilan dengan perkara yang benar. Kalau dulu itu enak, Pak, jelas. Dulu itu jelas. Racun di tangan kananmu, madu di tangan kirimu. Tinggal tergantung. Kalau pengen pilih mati, racun. Pengen pilih sehat, madu. Sekarang antara racun sama madu itu sudah nggak ketahuan di mana tempatnya. Makanya ketika kita minum bisa jadi salah ini. Alih-alih kita pengen sehat, oh ternyata yang sudah diminum itu adalah racun. Lebih parahnya lagi, madunya sudah kecampuran racun. Kalau sudah madunya itu kecampuran racun, jangan berharap akan bisa menyembuhkan penyakit manusia yang ada semakin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham napa mboten iki dimaksud e? Paham nggih ben cepet rampung ngajine.
Jadi Quran ini itu kalau sudah dimasuki oleh kepentingan, itu namanya sudah dimasuki sama racun. Sehingga Qurannya ini bukan lagi murni kehendaknya Allah, tapi sudah menjadi keinginannya manusia. Sehingga Quran dipaksa untuk ngikuti kita, bukan kita yang ngikuti Quran. Jadi kalau seneng dipakai, kalau tidak seneng dibuang. Kita itu kan masih milih-milih sama Quran. Contoh, wa'tasimu Al-Quran menyuruh kita untuk bersatu. Tapi senangnya kita ini bercerai-berai. Sholat sih sama, tapi setelah sholat itu klaim kebenaran hanya miliknya. Ini kan belum sampai, Pak. Wong kita ini tujuannya sholat itu untuk mengabdi, bukan untuk mengadili yang lain kok. Ya. Adapun beda-beda tipis itu udah masalah. Iki kok kayaknya sampean serius banget ini ngaji. Kemudian ini supaya kita tahu, orang-orang Bani Israel dulu itu berada dalam tindasan pemerintah waktu itu. Di eranya rezim Fir'aun dia berada tindasannya. Maka ketika melawan orang-orang kafir, itu Bani Israel selalu menjadikan nama Muhammad sebagai perantaraannya. Wa qala alladziina yastaftihuna 'alal ladziina kafaru. Jadi menggunakan nama Muhammad. Kenapa masalahnya? Nama Muhammad itu sudah tenar jauh sebelum Muhammad ada. Hebatnya Kanjeng Rasul. Jadi Rasulullah itu makhluknya belum ada, manusianya belum ada, namanya sudah tenar. Kalau kita ini ada aja nggak tenar. Jadi apalagi tidak ada. Wong adanya aja nggak tenar. Ini beda dengan Rasul. Orangnya belum ada, sudah tenar namanya. Bani Israel itu beriman kepada Rasulullah sebelum Rasul diutus sama Allah, sebelum dilahirkan. Keren. Pendukungnya malahan. Namun ketika Muhammad lahir, diutus sama Allah, dialah orang yang pertama kali mengingkari kerasulan Muhammad. Sebab karena Muhammad bukan dari golongan Bani Israel. Kedengkian inilah yang menyebabkan orang itu adalah kafir. Nah, kadang-kadang ada orang pendukung pertamanya, saya pasti akan dukung. Nanti giliran jadi biasanya itu musuh pertamanya, Pak. Jadi kalau pemilihan itu kan biasanya jadi pendukung pertamanya. Giliran tidak mendapatkan jatah, dia akan menjadi musuh pertamanya. Oke, itu yo Bani Israel dulu ya kayak gitu. Jadi kita ini hanya sekedar meneruskan perannya Bani Israel. Wala talbisul bil batil. Sekarang sudah campur ini Ustadz Haris. Antara kebenaran dengan kebatilan ini sudah nyampur. Lah kalau sudah nyampur, tadi saya katakan madu ini yang fungsi utamanya itu adalah menjadi obat. Tapi kalau sudah dicampuri sedikit saja, nggak usah banyak-banyak oleh racun, sedikit itu ternodai. Ketika sudah ternodai, maka berapapun kita minum madu, yang ada bukan semakin sembuh, malah semakin. Kenapa? Karena madunya sudah bercampur dengan racun. Quran ini alat kebenaran yang pasti. Kita ulangi. Namun ketika dihadapkan sama manusia, kembali lagi. Manusia itu punya sekian banyak kepentingan. Apalagi kalau Quran itu menjadi alat politik. Oh, bahaya.
Makanya yang membuat agama itu dulu rusak, binasa. Sampai sekarang lantaran agama dijadikan sebagai alat modal politik. Nanti ulama-ulamanya itu dibayar semua sama pihak pemerintah untuk mengikuti seleranya pemerintah. Hukum yang ditetapkan ulama-ulama fikih zaman dahulu itu bukan atas perintah Allah, namun atas seleranya pemerintah. Pesen hukum halal, pesen hukum haram. Kayaknya sekarang juga hampir mirip, Pak. Akhirnya kita ini kolesterol ini. Semakin mempelajari Quran, ini maaf ngomong, semakin kolesterolnya tinggi, darah tingginya juga naik. Kenapa? Karena sudah nggak murni lagi. Terus bagaimana kita ini supaya Qurannya itu tetap menjadi Quran yang hudal linnas, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk. Maka yang bermasalah sebenarnya itu adalah bukan kebenarannya, namun manusianya yang perlu didandani duluan. Karena yang mengakibatkan Quran itu bercampur dengan kebatilan, itu lantaran otaknya manusia, hatinya manusia sudah dipenuhi dengan berbagai macam kebencian. Naudzubillahi min contoh supaya jangan kaget. Ketika perebutan kekuasaan antara Muawiyah dengan Ali, maka ditempuhlah jalur musyawarah. Apa namanya jalur musyawarah. Ini ada sahabat yang overdosis menghukumi Ali itu kafir gara-gara menggunakan hukum musyawarah. Karena kafir, maka orang ini menggerakkan kekuatannya. Setelah digerakkan kekuatannya, kemudian dia itu adalah kediamannya Ali. Fatimah itu tahu bahwa orang ini akan membunuh suaminya, maka pintunya itu dijaga dengan jagaan yang sangat kuat. Namun karena mereka itu adalah dobraknya kuat, akibatnya Fatimah terpental sampai tulangnya itu patah, sehingga mengakibatkan Sayyidatina Fatimah itu meninggal. Saat itu yang menguburkan Sayyidina Fatimah itu cuma Ali, digendong sendirian karena nggak ada yang berani mengantarkan mayitnya Sayyidatina Fatimah, mencekam kehidupannya, Pak. Apa sampean pengen urip sing kaya ngono kuwi, Kang? Sehingga ketika itu Fatimah dipanggul sama Sayyidina Ali, sendirian bawa mayitnya Fatimah Ali ini, nggak akan pernah ada orang yang mampu. Kenapa masalahnya? Takut sama Khawarij. Karena begitu pro sama Ali bunuh, pro sama Ali bunuh, pro sama Ali bunuh. Dalilnya Quran. Apa dalilnya? Membunuh orang itu dalilnya juga Quran. Mana dalilnya? Tersebut akeh ben ojo keliru sampean. Wa man lam yakum bima tokoh Khawarij pertama kali yang menghukumi kafir kepada Ali. Kenapa Ali dihukumi kafir? Karena Ali berhukumnya atas dasar musyawarah, bukan atas dasar Quran. Maka melalui ayat ini dia dihukumi kafir oleh Abdurrahman bin Muljam. Karena kafir wajib dibunuh. Ketika Sayyidatina Fatimah itu adalah dimakamkan oleh Ali, apa yang pertama kali dikeluarkan oleh Ali? Wahai Fatimah, sampaikan kepada ayahmu, sampaikan kepada Rasulullah betapa banyak kaum muslimin yang sudah keluar dari agama Islam yang sesungguhnya. Iku masa mbiyen, Pak. Woi,
Zaman dulu. Alhamdulillah sampai sekarang. Apakah kemudian kita akan meneruskan terus-menerus demikian itu? Kenapa masalahnya? Lah ini lantaran kepentingan-kepentingan manusia dimasukkan dalam ranah Al-Qur'anul Karim. Maka seolah-olah itu adalah Al-Qur'an, padahal kepentingan manusia yang mengatasnamakan wala talbisul haq. Maka semakin berdalil Quran bukan semakin mencapai kebenaran, bukan menata kemanusiaan, tidak mencapai keadilan, yang ada kedoliman dan kedoliman. Mengapa itu? Lantaran Qur'annya sudah dicampur oleh kepentingan. Ayo bareng-bareng. Lantaran Qur'annya sudah dicampur oleh kepentingan manusia. Satu. Yang seterusnya, manusia tidak akan pernah sampai kepada kebenaran selama kebenarannya itu disampan rapat-rapat. Selama kebenarannya itu disembunyikan rapat-rapat. Kita tidak mau jujur sejujur-jujurnya. Tapi kalau kebenaran itu membahayakan pada dirinya, dia akan tutup rapat-rapat. Sekarang banyak kasus, Pak, yang benar itu ditutup, yang salah dibuka. Masa hampir saja kepolisian negara Republik Indonesia ini tidak mengetahui kasusnya. Gara-gara Pak Sambo kayak lo. Wataktumul haq. Yang benar itu disimpan rapat-rapat. Maka seolah-olah itu adalah bukan sebuah kasus, bukan sebuah tragedi pembunuhan, namun saling tembak-menembak. Ini kan sesuatu manipulasi, Pak. Kenapa? Lantaran takut membahayakan bahwa yang benar ketika dibuka pasti semuanya kena. Tapi kan kita dengan sombongnya, qulil haq walau kana muron. Sampaikanlah kebenaran walaupun pahit. Pahit jenderal, kebenaran itu pahit. Jaminannya itu jabatan, jaminannya itu adalah bukan hanya sekedar jabatan, nyawamu bisa jadi jaminan. Kalau kita memperjuangkan kebenaran itu nyawa sudah jadi taruhan. Makanya saya nggak berani. Anak-anak saya masih kecil-kecil, itu biaya dan sebagainya. Kemarin aja udah ketinggalan istrinya, masa ketinggalan bapaknya nanti jadi yatim piatu. Ya Allah, berat Pak. Wataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ditutup kebenarannya ini. Sehingga yang nampak itu bukan kebenaran, karena kebenarannya sudah tidak diwujudkan, kebenarannya tidak ditampilkan. Namun sesuatu yang tidak benar inilah yang ditampilkan. Maka ketika berita ini selalu diulang-ulang setiap kali, seolah-olah itu adalah benar. Jadi kebohongan yang diulang-ulang setiap, maka seolah-olah benar. Kemungkaran yang diulang-ulang setiap hari, maka seolah-olah itu makruf baik. Organ tunggal itu makruf apa mungkar? Jawab ora apa-apa. Mungkar ya. Tapi orang misalkan orang hajatan kalau nggak ada organnya itu makruf apa mungkar? Berubah. Jadi sesuatu yang mungkar ini kalau sudah menjadi kebiasaan, lama-lama dianggapnya makruf. Oke? Orang tahlilan itu kalau misalkan meninggalkan anak yatim. Jadi kebetulan yang meninggal itu adalah meninggalkan anak-anak yang kecil, posisinya masih yatim. Padahal kita tahu memakan hartanya anak yatim itu adalah jaminannya wayasla fi butunihim naro. Memakan hartanya anak yatim itu pasti masuk ke dalam neraka. Sementara kita ketika tahlilan itu enak-enak wae mangan berkate. Tapi jarang dijelaskan sama orang NU ini masalahnya ini.
Mulane enek jarene wong NU kok kritik wong NU. Apa masalah ketika ngeritik orang NU, ketika ngeritik kegiatan NU? Kalau bagi saya keliru ya keliru. Makanya kalau orang ini meninggalkan anak yatim, tolong jangan sampai Anda ikut makan. Tapi kan sudah kebiasaan, Pak. Lah iki masalah. Kebiasaan yang mungkar ini kalau terus-terusan maka akan berubah menjadi. Namun sesuatu yang baik ini jika tidak pernah dilakukan, lama-kelamaan akan dianggap mungkar. Padahal ini baik, namun karena jarang dilakukan, jadinya mungkar. Namun sesuatu yang mungkar selalu dilakukan, maka dianggapnya baik. Nyawer sama penyanyi organ itu mungkar. Ini sama-sama yatimnya loh ya. Kalau nyawer sama yatim piatu itu surga. Tapi kalau nyawer sama yatim piano itu neraka. Sama-sama yatimnya ini. Cuma yang membedakan itu di belakangnya, piatu apa piano. Kalau piano yang disawer, oh jelas neraka. Tapi kalau piatu yang disawer, surga. Tapi sekarang ini kalau ada penyanyi tidak disawer, itu enggak. Ayo bareng-bareng, tidak makruh. Jadi sudah umumnya ketika kita itu adalah hadir di sebuah acara, ada orang nyanyi, sudah harus mengeluarkan duit. Kemungkaran yang terus-menerus akan dianggapnya baik. Namun kebaikan yang tidak terus-menerus akan dianggapnya mungkar. Inilah manusia di dalam menilai segala sesuatu. Oleh karenanya selama kita itu adalah penilaian yang demikian itu, sulit kiranya kita bisa sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya. Namun kembali lagi, Allah selalu memberikan petunjuknya, Allah selalu memberikan hidayahnya, Allah selalu membentangkan rahmatnya. Yang penting kita tidak boleh berputus asa untuk mencari kebenaran. Mudah-mudahan dalam perjalanannya kita di dunia ini menuju Allah ada yang dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.